Siap. Ayo, tangkap! Seru kan teman? Ini adalah salah satu tradisi yang ada di desaku. Kami menyebutnya bayar niat, yaitu melepas bebek ke kolam sebagai tanda syukur atas niat atau nazar yang terpenuhi. Beruntung air di kolam Ai Orong ini tidak terlalu dalam. Kami bisa mudah bergerak. Kepung! Ya, lepas lagi. Barang siapa berhasil menangkap si bebek, dia berhak membawanya pulang. Sengaja dipilih bebek karena dia jago berenang. Apalagi menangkapnya di air selalu menciptakan keseruan. Hore! Berhasil! Selamat datang di desaku teman. Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Berada di ketinggian 630 meter di atas permukaan air laut, membuat desaku punya udara yang sejuk dengan pemandangan yang sangat indah. Teman, sejak dulu sampai kini, kami orang Mantar sangat menjaga adat dan tradisi. Tidak terkecuali dengan ragam kuliner lokal warisan dari para pendahulu kami. Renggi atau yang lebih dikenal dengan rengginang menjadi salah satu kudapan gurih yang selalu ada dalam beragam acara. Hari ini kakak mengajak kami membuat renggi dengan sedikit modifikasi. Ya, kami mau membuat renggi warna-warni. Ada 3 warna yang sedang kami siapkan, yaitu warna merah dari buah naga, kuning dari kunyit, dan hijau dari bahan daun segar. Berbeda dengan buah naga, daun segar dan kunyit bisa dipakai setelah diperas dan diambil airnya. Kakak bilang memanfaatkan bahan alami adalah pilihan yang paling bijak untuk membuat makanan. Tak hanya aman untuk kesehatan, bahan-bahan ini juga mudah kami dapatkan. Renggi bisa digoreng setelah dijemur kurang dari 2 hari. Seperti di beberapa daerah lain, renggi kami buat dari bahan yang sama, yaitu beras ketan. Sebelumnya, bahan ini sudah dikukus kurang lebih 1 jam. Selanjutnya, diadon bersama dengan pewarna. Asik! Aku mau bikin renggi segitiga ah. Untung ada cetakan. Membuatnya jadi lebih gampang. Nah, teman di rumah bisa mencobanya. Dijamin seru deh. Nah, kalau ini adalah renggi yang kami buat kemarin. Gimana teman? Lebih terlihat cantik dan menarik bukan? Lang, ba ma desa la kusuna pa kampano, kamu tu ka desa. Bakon kita. Au ba la kusuna. Oh. Ma de kamte so e bakso me langsung seperuna. Hilang. Jika diperhatikan proses pembuatannya tidak jauh berbeda dengan kerupuk. Hanya saja bahan membuat rengginang dibiarkan utuh, sedangkan kerupuk harus dihaluskan. Tapi justru di situ letak kelebihannya. Tak heran kalau gurih renyahnya membuat banyak orang ketagihan, termasuk aku. Ngerengut karena babak. Wah, tampilannya semakin menarik setelah digoreng. Caranya dengan memastikan rengginang digoreng setelah kering dijemur. Lebih bagus lagi jika rengginang digoreng dengan minyak panas. Ini dia hasilnya. Rengginang ala kami Sibolang Desa Mantar. Cantik dan menarik bukan? Ayo, cepat teman, lewat sini. Leka. Tulung kakak lah jeruk ya pakai cek dulang. Rupanya Kak Bintang sedang sibuk menyiapkan buah untuk tradisi naik dulang hari ini. Tradisi rutin setiap menjelang Lebaran ini wajib diikuti oleh semua warga Desa Mantar.
di mana setiap keluarga berkumpul di masjid dengan membawa dan saling bertukar isi dulang. Dulang berisi banyak makanan dari hasil pertanian, baik yang olahan atau yang masih segar. Teman, kami sedang berbagi tugas. Aku dan kakak akan memetik buah jeruk bali. Kalau orang Mantar menyebutnya buah jeruk lawar. Jeruk lawar biasanya dipanen sekali setahun. Selain menjadi tanaman pangan, pohon jeruk lawar juga dijadikan sebagai tanaman batas lahan pertanian. Ansur, Nabil, tangkap ini ya. Bagus. Kain sarung punya fungsi menjaga buah agar tidak rusak saat diturunkan. Này, bác áo sụp nih, anak beban. Bang aku ah. Tahu bang kau sah. Temo. Lihat belangan. Belangan nih kalau temo. Boleh. Sama seperti Kak Bintang, rupanya Kak Arsi pun juga sedang sibuk. Bolang, kau turun kakak nusa nih. Oh, ya. Oh, kan biasa. Bukan, Pak? Oh, ya. Kan biasa. Iya Kak, dengan senang hati, aku dan teman-teman akan membantu kakak membuat kue serapat. Selain buah jeruk bali, kue serapat adalah makanan tradisional yang akan kami siapkan untuk acara naik dulang. Kue berbungkus daun bambu ini dibuat dari parutan kelapa, gula merah, dan beras ketan. Tapi tak mau yang biasa-biasa saja. Kali ini kakak ingin mencoba membuat serapat dengan tambahan pewarna alami. Gimana jadinya ya? Penasaran kan? Kami menyebutnya daun sega atau istilah lainnya daun katup. Sebelum dijadikan bahan pewarna, daun sega terlebih dulu dihaluskan. Kemudian ditambah sedikit air. Nah, bahan pewarna sudah beres. Yuk, Eri, campurkan saja biar makin cantik. Selanjutnya semua bahan dicampur menjadi satu, yaitu parutan kelapa dan beras ketan. Sip, tinggal dibungkus deh. Bahan dimasukkan ke dalam daun bambu yang sudah dianyam sederhana. Jangan lupa masukkan isian gula merahnya ya. Sudah. Salah, sokari. Bolo anu meni nusap molo gula. Ini cara putih ya. Tona. Sekarang sekali kak. Ya lo gula ngan anak mendingan bong. Salah. Eri. Karena kebanyakan melamun sih. Jadi begini deh. Teman, kue serapat dimatangkan dengan cara direbus, tidak dengan dikukus. Itu sebabnya bungkusan kue ini harus digabungkan seperti ini, lalu diikat. Tujuannya supaya isian kue serapat tidak tumpah. Nah, beres deh. Terakhir, tinggal direbus selama kurang lebih 60 menit. Ini dia kue serapat, salah satu kue tradisional khas Mantar. Rasa manis dari kue serapat sering dihubungkan dengan rasa manis dan bahagia dalam sebuah perayaan. Asik bermain tidak membuat kami lupa dengan tradisi naik dulang. Karena naik dulang adalah salah satu tradisi tahunan yang paling kutunggu. Lang, turun kakak lang. Teman, dulang berasal dari bahasa Mantar yang berarti tempat menaruh makanan. Dalam tradisi naik dulang, setiap warga biasanya mengisi dulang dengan beragam jenis makanan, mulai dari makanan ringan sampai menu makan berat. Buka. Tradisi naik dulang
umumnya diadakan di musola, melibatkan masyarakat di segala usia, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Tradisi naik dulang juga sering disebut sebagai simbol kebersamaan, yaitu saling bertukar isi dulang. Uniknya semua pemilik dulang akan mendapatkan isi dulang yang lebih komplit, mulai makanan berat sampai sajian makanan ringan. Terakhir, dulang akan dibawa pulang ke rumah masing-masing untuk dinikmati bersama keluarga. Hia, hia, hia! Ayo, lari yang kencang! Yang di depan ini kakakku Wulan. Keren ya! Jarang sekali ada perempuan yang berani mengendarai kereta kerbau seperti ini. Wush, wush, wush! Cepat sekali! Sampai-sampai aku tidak bisa menyusulnya. Oh ya teman, atraksi ini biasa kami sebut dengan mekepung kerbau. Mekepung artinya berkejar-kejaran. Atraksi karapan kerbau yang berasal dari Kabupaten Jembrana, Bali. Kata kakekku, atraksi ini terinspirasi dari cara membajak tanah supaya gembur. Coba lihat, banyak sekali kerbau-kerbaunya. Datang dari berbagai penjuru Pulau Bali. Nah, teman, mengendarai kerbau seperti ini harus dilakukan oleh orang yang profesional ya. Karena saat berlari, kerbau sangatlah sulit untuk dikendalikan. Joki dan kerbau harus kompak. Dan seperti inilah cara kami melatih kedekatan dengan kerbau pacuan. Secara rutin kerbau pacuan harus diberi ramuan untuk menjaga staminanya agar tetap terjaga dengan baik. Ramuannya sederhana sekali, tapi khasiatnya sangatlah luar biasa. Iris gula arennya, lalu campurkan telur bebek dan sedikit madu. Kocok semua menjadi satu. Ramuan siap untuk diberikan ke kerbau. Ikan tuh. Si ngidang pun yang ngelolohen ngajak si bolang. Mai open job. Nah, minum yang banyak ya kerbau, agar kamu sehat dan kuat. Sudah seperti manusia saja ya. Setelah meminum ramuan, saatnya memandikan kerbau. Ada. Ini dia yang paling kami tunggu. Soalnya bisa sekalian main air. Ayo, semangat semua. Kita punya tugas untuk membersihkan kerbau-kerbau ini. Gosok terus menggunakan rumput. Ayo mandi-mandi. Aku yakin kamu bisa jadi juara. Setelah lelah bermain, sekarang cari yang segar-segar yuk. Kebetulan sekali pamanku sedang panen semangka di kebun. Elang. Tu ada Pak Uka open je. Ya, bisa bang kena semangka. Ya, sedap pasangnya nak. Ya, makan gitu nggak ada di. Ya, ada burung tu. Yang penting tu open malu. Yuk. Pakak, tadi ngapain Pakak? Dadi. Mati aja malas. Mati. Pak Uka. Nyana bangi di semangka. Dah, tu malu pikirin. Open malu ni. Ayo, anak-anak. Wih, semangkanya banyak juga ya. Semangka cocok sekali ditanami di daerah tropis seperti Indonesia. Supaya tumbuh subur, tanaman semangka harus kena sinar matahari langsung. Ya, seperti kebun pamanku ini teman. Ayo semangat, kita bantu paman supaya pekerjaannya cepat selesai. Semangka baru bisa dipetik saat berumur 70 sampai 100 hari. Semangka yang siap dipanen mempunyai ciri-ciri buahnya menjadi cukup berat dan kulit buahnya gelap.
Dodi, adanya lu ngajeng. Minyak bareng-bareng ngajeng nang kodo. Nah, naik ke susu ah. Yuk, waduh. Dodi, bukannya membantu malah asik makan sendiri. Teman di rumah jangan menirunya ya. Sip, panen selesai. Sekarang kita olah semangkanya supaya lebih nikmat. Catat ya, ada bubuk agar-agar, potongan kelapa, dan buah naga. Lalu buah melon dan semangka tentunya. Pertama, takar dulu gulanya dengan gelas. Lalu potong kecil-kecil buah melon dan buah naganya. Selanjutnya rebus bubuk agar-agar ke dalam panci yang sudah berisi air. Jangan lupa campurkan gula secukupnya. Untuk bubuk agar warna merah prosesnya sama kok. Jangan lupa diaduk ya. Sekarang saatnya mengeluarkan daging buah semangkanya sampai habis. Kulit semangkanya jangan dibuang ya. Ini nih yang penting. Potongan buah melon dan buah naga tadi kita masukkan ke dalam kulit semangka. Lalu tuangkan agar-agar yang sudah dimasak ke dalamnya. Selanjutnya, tunggu hingga dingin. Tada! Jadi deh agar-agar semangkanya. Tidak hanya cantik tampilannya, mengkonsumsi buah semangka juga sangat baik loh bagi kesehatan kita, teman. Apalagi dibuat agar-agar seperti ini. Tambahan manfaatnya lebih banyak karena agar-agar mengandung banyak serat yang baik untuk pencernaan tubuh. Semangka merupakan salah satu jenis buah yang di dalamnya banyak mengandung air. Selain itu, buah semangka merah juga mengandung nutrisi dan vitamin seperti vitamin C, vitamin A, dan juga kalsium. Hebatnya lagi, buah semangka ini mampu mengontrol tekanan darah kita loh teman. Kandungan kaliumnya dapat menjaga kesehatan pembuluh darah, sehingga membuat aliran darah menjadi lancar. Bagaimana teman? Luar biasa bukan manfaat dari buah semangka ini? Ayo kita habiskan.